Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ada yang bertanya kepada saya di grup WhatsApp, yaitu Al-Quran adalah obat. Jadi saya punya grup WhatsApp, kumpulannya semuanya pasien semua. Pasien yang saya obati dan juga orang-orang yang memang mempunyai keluhan dalam masalah penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin dan sihir. Di sini ada yang bertanya kepada saya di grup, Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini maaf, saya agak sedikit kaku karena sakit sariawan. Assalamualaikum Pak Ustadz, kenapa saya sakit dan terasa berat? Kenapa kepala saya sakit dan terasa berat dan di punggung juga, tapi diperiksa ke dokter sehat dan juga sering panas padahal saya tinggal di daerah dingin. Mohon penjelasannya dan minta didoakan. Sakit kepala, terasa berat, kemudian punggung juga sama, sakit dan terasa berat, dan panas badannya padahal tinggal di daerah dingin. Setelah dicek ke dokter ternyata tidak ada masalah, tidak ada penyakit. Jadi begini, dalam ilmu ruqyah ketika mendiagnosa, sama seperti halnya medis ya, kita melihat tanda dan gejala. Melihat tanda dan gejala, apa tandanya dan gejalanya apa. Kalau medis kan sama juga ketika ketika mau menangani pasien itu pasti melihat tanda dan gejala. Contoh misalkan seseorang yang terkena penyakit kanker misalkan, maka ada tandanya, ada gejalanya. Dokter pasti melihat tanda dan gejalanya. Contoh tandanya misalkan ada benjolan dan gejalanya itu timbul sakit. Nah, ketika melihat seperti itu, maka dokter biasanya melakukan pemeriksaan dengan scan ataupun rongsen. Nah, setelah dicek ternyata ada virusnya, maka dipastikan apa-apa penyakit yang diderita, gejala-gejala yang ditimbulkan itu diakibatkan karena penyakit kanker, adanya virus kanker. Nah, sama ketika kita mendiagnosa adanya jin ataupun sihir atau penyakit-penyakit, itu kita lakukan diagnosa. Tanda, kemudian gejala ditimbulkan seperti apa. Dan alhamdulillah selama saya 8 tahun ketika meruqyah, saya membuat semacam kesimpulan. Jadi memang tanda dan gejala yang disebabkan oleh gangguan jin itu ada yang mirip dengan penyakit medis, tapi ada juga yang tidak mirip, bahkan tidak ada pada penyakit-penyakit di dalam medis gitu. Makanya ketika ingin mendiagnosa, saya suka melihat penyakit-penyakit ataupun saya suka melihat tanda dan gejala yang tanda ini tidak terdapat pada penyakit medis. Dan itu kesimpulannya biasanya akurat karena melihat pengalaman seperti itu. Contoh misalkan begini, saya menulis sekitar ada 7 tanda dan gejala yang mana tanda dan gejala ini itu tidak ada pada penyakit medis. Dan bisa dipastikan kemungkinan besar ketika ada seseorang yang muncul gejala dan tanda yang saya sebutkan ini, kemungkinan dia terkena gangguan jin atau sihir. Yang pertama ialah kerasukan disertai adanya jin yang berbicara dan bertingkah laku. Jadi ketika ada kerasukan jelas ya, itu pun kerasukannya disertai adanya jin yang berbicara melalui lisan pasien dan tingkah lakunya yang aneh. Nah, itu kemungkinan besar dia terkena gangguan jin. Yang kedua, dicek medis itu normal. Cek scan, kemudian dicek lab ya dan sebagainya normal. Jadi ketika medis mengatakan normal berarti tidak kelihatan sumber penyakitnya. Berarti ghaib. Sementara ghaib itu biasanya jin dan sihir. Yang ketiga, di bagian tubuh seperti ada yang berjalan-jalan. Jadi ketika ada tanda-tanda ataupun gejala-gejala di tubuh kita seperti ada yang berjalan-jalan, yang bergerak-gerak, itu biasanya jin. Nah, itu biasanya jin. Yang keempat, penyakitnya berpindah-pindah. Nah, ketika ada seseorang mempunyai penyakit yang berpindah-pindah, itu biasanya jin atau sihir. Karena kalau penyakit medis tidak akan berpindah-pindah. Contoh misalkan ketika dia penyakit asma, ya asma di daerah sini, pernapasan. Ketika dia sakit kepala, ya sakit kepala, tidak akan berpindah-pindah. Sakit kaki, ya sakit kaki. Tapi kalau jin, itu bisa berpindah-pindah sakitnya. Kadang di dada, kadang di kepala, kadang di punggung, berpindah-pindah. Yang keenam, mimpi buruk yang berulang. Nah, ketika kita mengalami mimpi buruk yang berulang sampai 5 kali, sampai lebih, sampai 10 kali, mimpinya itu saja. Itu bisa
kemungkinan gangguan jin ya. Kemudian benci, marah, cinta tanpa sebab berlebih, yang benci, marah, cinta tanpa sebab ya, kemudian berlebih kadarnya itu. Nah, itu juga termasuk adalah gangguan jin atau gangguan sihir. Nah, kalau kita cermati dari pertanyaan ini sakit kepala, kemudian sakit kepalanya itu berat, terasa berat di daerah punggung juga. Kemudian ketika dicek sama medis itu tidak ada penyakitnya. Ini kemungkinan ya. Kita tidak berbicara kepastian, tapi kemungkinan kalau memang setelah dicek itu tidak ada riwayat penyakitnya, kemungkinan ini ada gangguan jin. Kalau setelah dokter mencek secara maksimal tidak ada penyakitnya, kemungkinan ini gangguan jin. Kenapa? Karena setiap penyakit yang tidak kecek oleh alat-alat ataupun tidak kecek oleh alat-alat medis, berarti kan gaib, tidak kelihatan. Sementara sesuatu yang gaib biasanya jin atau sihir. Nah, ini bisa dipastikan dengan jalan ruqyah. Ketika keluhan seperti ini, kemudian di ruqyah dia muntah, setelah muntah penyakitnya hilang, itu 99% itu jin biasanya atau sihir ya. Jadi ketika gejala tersebut di ruqyah kemudian muntah sampai hilang penyakitnya, dapat dipastikan itu gangguan jin.